Oke, kelihatan ya teman-teman ya. Kalau ada apa-apa nanti bisa chat lagi ya. So, ini pasien kita dengan STEMI atau Prince Metal Angina, itu pertanyaan ya. Kemudian ini pasien kita, wanita usia 55 tahun dengan diabetes lama, kurang lebih 10 tahun, ya. Kemudian nyeri dada 1 jam sebelum ke UGD. Jadi memang pasiennya ini sangat-sangat tanggap, begitu nyeri dada beliau langsung ke UGD. Ya. Ini ECG-nya. Nah, apa yang kita dapat dari ECG ini? Irama sinus, jelas irama sinus ya sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 kali per menit ya. Aksesnya normal dan sebagainya. Tapi yang jelas yang pada teman-teman lihat adalah ada suatu ST elevasi ya. ST elevasi memang belum punggung udang yang tembung seperti itu ya. Tapi ini sudah ST elevasi jelas di atas 1 mili kan, kalau di lead line kan sudah 1 milian. Di mana? Di lead 2, 3 dan AVF yang paling khas di situ. Tapi juga ada yang lain yaitu di V5 sama V6. Kemudian ada ST depresi di V2, V1 dan V2. Apa yang kita dapat? Nah, beberapa ini saya bikin suatu pooling di IG story. Kalau pasien ini dengan diabetes lama, apalagi sudah 10 tahun, nyeri dada yang baru, yang tadi belum pernah terjadi, maka pikiran pertama harus dilakukan, pikirkan ACS dulu. Jangan pikirkan yang lain. Dan saya kira teman-teman udah keren, ini 97% menjawab suatu curiga ACS. Dan overall, 85% menjawab ini adalah suatu STEMI. Karena memang betul ada suatu ST elevasi di inferior dan lateral ya, ini V5 dan V6. Ya. Kemudian, 2, 3 AVF, kemudian di V5, V6, plus ada ST depresi di AVL, yang merupakan khas bahwa ini benar-benar suatu ST elevasi, bukan suatu apa? Misalnya early repolarisasi pattern. Karena early repolarisasi pattern harusnya nggak ada tuh ST depresi di AVL. Ya. Oke. Kemudian, apa yang harus kita berikan? Ya, kalau kita yakin ini suatu STEMI, dengan gambar EKG, nyeri dada, ya masuklah di APT. Dan heparin dong, ya sesuai dengan guideline. Kita bisa berikan LMBH atau heparin. Saya sih senangnya heparin aja. Kita berikan yang murah, meriah ya toh, nggak terlalu mahal, 5.000 unit IV, udah cukup bagus tuh. Ya. Gitu. Tapi nggak boleh cuma nggak boleh tunggu aspirin ya, cuma loading aspirin saja terus clopidogrel atau tikanya menunggu troponin nggak boleh ya, harus di depan kalau memang kita curiga suatu STEMI ya. Nah, kira-kira kasih nitrat nggak? Ya, satu hal yang perlu kita pikirkan adalah ketika ada lead 2, 3 AVF elevasi inferior, maka kita curiga, kita harus pikirkan siapa tuh kena RCA kan? Kalau kena RCA, kalau di proksimal kan RV branch ada di tengah-tengah tuh, ada di mid ya. Jadi kalau di proksimal oklusi maka RV branch akan kena, maka bisa terjadi RV infark. Salah satunya adalah melihat apakah ST elevasi di lead 3 itu lebih tinggi daripada lead 2. Ini hampir sama nih, lead 2 sama lead 3 hampir sama. Jadi kemungkinan bukan suatu RV infark ya. Kalau ada RV infark ini lead 3 dan pernah tak bahas di YouTube. Dan V1-nya bisa ST elevasi dengan ST depresi di V2. Tapi ini sama-sama ST depresi V1, V2. Jadi tidak cocok untuk satu infark. Tapi tetap dicek RV lead. Ini ada RV lead-nya, tapi saya lupa moto. Jadi intinya nggak ada RV infark, kita berikan nitrat. Kita berikan nitrat. Dan yang terbaik apa setelah loading itu semua? Ya primary PCI. Ya. Apalagi kalau ada teman-teman tadi yang masih ragu, mungkin ini STEMI apa enggak, ya udah primary PCI is better. Pokoknya intinya kalau kalian yakin ini STEMI, ya masuk trombolitik bisa, terutama pada fase-fase awal. Tapi kalau udah yakin, ragu, maka angiografi dan dilanjutkan PCI itu lebih baik. Ya. Dan masuk ICU tunggu troponin tidak ada tempat, ya, karena kita diagnosa awalnya itu STEMI. Nah, setuju kan? Diagnosa awal STEMI. Masalah nanti ternyata enggak, itu beda lagi. Tapi intinya pasien ternyata belum bersedia primary PCI maupun trombolitik. Di UGD masuk ticagrelor, aspirin. Sebenarnya terus terang pertama sudah masuk clopidogrel. Tapi begitu saya lihat ECG-nya, udah deh loading ulang dengan ticagrelor. Ya. Saya loading ulang dengan ticagrelor, aspirin, berikan heparin masuk, nitrat sulungan, kirim ASI. Nah, jarak EKG UGD dan ASI kurang lebih 2 jam. Kita lihat apa yang terjadi. Apa? ECG-nya balik normal. Ya. ST elevasi yang di 3 AVF nggak ada,
V5, V6 juga nggak ada. Lihat ST depresi di V1 nggak ada. Udah normal nih. Normal. Loh, kenapa ya Pak bisa demikian? Tuh. Dan ini troponingnya kurang dari 1,5. Ini benar nih, saya nggak bohong. Kurang dari 1,5. Pertanyaan mengapa ST segmen jadi normal dan troponingnya normal? Itu pertanyaan tuh. Kemudian saya share di IG, teman-teman menjawab, ada suatu curiga perikarditis, ada vasospasme, spontaneous thrombolytic, pseudoneuralization, angina metal, spasme. Mostly sebagian besar menjawab sebagai spasme. Transient STEMI, perikarditis ya. Tapi kalau perikarditis itu ST elevasinya nggak bisa turun dalam waktu singkat ya. Itu butuh waktu agak lama ya. Enggak dalam hitungan 2 jam terus turun gitu, enggak. Di DD-nya antara teman-teman ada yang menjawab sebagai transient STEMI, ada yang menjawab sebagai suatu angina vasospastik. Nah, sekarang kita bahas deh ya. Tapi ini saya sempat, maaf saya nggak sempat bikin slide yang bagus karena ya ada situasi keluarga yang harus saya atasi. Jadi ini adalah varian angina ya, Dr. Prince Mental tahun 1959 ya. Jadi simptomnya itu terjadi ketika ada partial atau complete occlusion. Jadi kadang-kadang partial atau complete occlusion dari coronary vessel. Ya. Kemudian dia bisa menyebabkan suatu angina saja atau ACS, berarti troponinnya naik. Bahkan beberapa menyebabkan sudden cardiac death. Ya. Yang khas adalah munculnya pada waktu istirahat, bukan stable angina yang biasa pada waktu aktivitas ya. Itu bedanya dengan angina yang kita sebut biasa angina ya. Dan biasanya terjadi pada malam sampai pagi. Ini adalah selalu contoh kasus pada pasien dengan apa namanya STEMI inferior, diduga STEMI inferior, dilakukan angiografi dan betul terjadi severe stenosis di RCA, ya, di disal. Apa yang mau dilakukan oleh ini? Ini sudah masuk wire. Artinya intervensinya sudah berpikir bahwa we have to do something to this patient. Karena lihat wire-nya sudah masuk. Nah, intervention aja bisa terlena gitu ya. Apalagi kalian. Begitu dilakukan pemberian nitrat, apa yang didapat? Normal, bro. Warnanya besar. Padahal udah masuk wire. Tuh, itu contoh kasus. Jadi, kalau teman-teman mau belajar lagi tentang vasospastik angina atau Prince Mental angina, nanti bisa download di sini. Ada beberapa kriteria, bahwa intinya dia nitrat responsif angina. Ya. Jadi begitu dia nyeri, dikasih nitrat, akan respon dalam waktu kurang lebih 3-5 menit itu ya respon. Ya. Dan dia memang rest angina ya pada waktu istirahat, biasanya malam sampai pagi, dan kalau pagi dia akan berkurang tuh exercise tolerance-nya. Hiperventilasi bisa mempresipitasi, dan kalsium channel blocker itu bisa mensupres episode angina karena dia bisa sebagai vasodilatasi. Kemudian kalau pas nyeri kita lakukan ECG, ada ST elevasi, ST depresi, bisa ST depresi. ST elevasi itu kalau kemudian stenosis spasmenya itu menyebabkan suatu iskemik yang bersifat transmural. Tapi kalau enggak, ya dia bisa ST depresi. Dan ada coronary artery spasm kalau ini lewat angiografi ya, lewat angiografi. Jadi definitif ya. Ini suspected kalau ECG-nya nggak terlalu jelas. Kalau ini tadi definitif kalau past transient ischemic changes-nya itu jelas banget itu. Dan guideline yang juga cukup bagus ini dari Jepang ya, ini cukup bagus. Ya hampir sama lah. Dengan ECG yang positif ya definite, kalau borderline negatif ya. Dan dia at rest antara malam sampai pagi terutama seringnya. Tadi subuh ya pasien kita keluarnya kejadiannya pas subuh. Reduction exercise capacity in the early morning gitu ya. Kemudian hiperventilasi menyebabkan attack. Nah, lihat ini jam yang paling sering, lihat ini. Ya, antara tengah malam sampai pagi ya, jam 6, jam 5 itu paling sering. Nanti bisa dibaca, jangan tanya kenapa ya. Jadi penyebabnya itu banyak banget ya, bisa karena faktor usia, smoking, macam-macam ya. Ada obat-obat yang bisa memicu ya, propranolol non selektif ini bisa memicu, kekurangan magnesium bisa memicu, hyperventilation bisa memicu ya, macam-macam. Bisa dibaca sendiri.
Jadi kadang-kadang bisa terjadi peningkatan CKMB dan troponin kalau prolong nih. Jadi kalau spasmenya lama ya akhirnya kan terjadi infak ya. Bagaimana dengan treadmill? Treadmill kadang-kadang bisa SC elevasi, depresi atau bahkan nggak berubah karena kan dia resting angina ini ya. Dan malam pagi gitu. Kecuali kalau kita lakukan misalnya subuh-subuh gitu, bisa aja sih ya. Dan seringnya kalau kita treadmill ya normal. Jadi treadmill bukan menjadi option ya. Tapi beberapa memang bisa sih 10-30%. Nah, kadang-kadang kalau dia spasmenya itu lama, ya akhirnya terjadi infak kan, namanya myocardial infarction type 2. Ini pembahasannya sendiri. Nah, ini ada fase spasma ini ya. Ini adalah contoh kasus, ya, bukan kasus saya. Ekstrim, ini yang sangat ekstrim ya. Triple vessel disease. Ini pada waktu pasien masuk ke UGD dengan nyeri dada tidak nyaman, di EKG di UGD seperti ini. Lihat, T inversi seperti ini. Troponinnya meningkat sedikit, meningkat. Tapi begitu 1 jam, waktu di UGD itu nyeri hebat lagi. Kemudian ECG-nya lihat ST elevasi di 23, AVF, terus ini, ya, V4 juga ST elevasi. Mula-mula kan T inversi, jadi ini ada perubahan ECG yang jelas ya. Apa yang didapat? Lihat, triple vessel dia pasiennya. Nih, RCA-nya seperti ini, LCX-nya seperti ini, LAD-nya juga seperti ini. Ingat, kasih nitrat dulu. Itu sebabnya kita selalu intervensionis kalau mau melakukan tindakan, kasih nitrat. Ternyata normal. Ya, mild disease lah di LAD, LCX ada mild disease di sini, tapi tidak seperti tadi. Ya, artinya pasien ini betul-betul terbukti 100% bahwa ini adalah satu brain metal angina atau vasospastik angina. Nitrat sangat penting. Nah, ini adalah obat-obatnya, nanti bisa dibaca sendiri. Nitrat amlodipin, ya. Beta blocker harus diberikan dengan hati. Statin, esensitar ada tempat. Tapi terutama yang adalah kalsium channel blocker. Tergantung kalau heart rate-nya cepat ya kasih diltiazem. Kalau heart rate-nya udah lambat ya jangan, nanti makin lambat dong ya. Long acting nitrat, ya, nanti kan short acting kalau pas ada keluhan, pas aku attack. Nah, ini pooling yang tadi kemarin apa tadi pagi ya. Apakah ditandai ST elevasi? Benar. Oke, teman-teman udah jelas. Oke, seringnya ST elevasi ya. Beberapa bisa ST depresi, tapi mostly adalah sebagian besar ST elevasi. Tidak menyebabkan kematian, bisa menyebabkan kematian. Ya, bisa menyebabkan. Jadi sebagian besar teman benar, menyebabkan itu salah. Ya. Vasospastik angina bisa menyebabkan kematian. Bayangkan kalau tadi triple vessel tadi, disease tadi, bukan triple vessel apa? Triple vessel spasma tadi, nggak diberikan nitrat intrakoroner ya, akhirnya bisa meninggal ya. Kemudian pasien bisa enggak vasospastik plus CAD ini severe? Bisa. Itu ada beberapa data ya bahwa pada pasien dengan severe CAD bisa juga itu seperti vasospasma karena adanya thrombotic lesion itu bisa menyebabkan suatu vasospasma juga. Makanya sebelum dilakukan tindakan nitrat itu sangat penting. Jangan penyempitan terus kita pasang stent, enggak boleh ya. Dikasih nitrat dulu. Siapa tahu membaik vasospasma. Penyempitan angina harus dilakukan angiobias enggak selalu ya, enggak selalu. Kalau misalnya orangnya udah kasih nitrat sudah ECG-nya membaik ya kan ini salah satu bukti mengarah ke penyempitan angina. Oke, sekarang kita bahas tentang transient STEMI ya. Ini pembahasan singkat aja. Bahwa intinya ada STEMI, ada ini ST elevasi, bisa transient atau persisten. Kalau persisten dia flow-nya jelek ya. Kemudian proses untuk fibrinolisisnya jelek ya dan pemberian pengencer darahnya terlambat gitu ya. Ragu-ragu hanya ngasih aspirin aja nggak mau ngasih clopidogrel. Itu sebenarnya kenapa saya paling seneng kalau STEMI itu ngasih ticagrelor karena dia onsetnya cepat. Teman-teman bisa baca deh clopidogrel itu 4 jam ya, kalau ticagrelor 30 menit. Jadi artinya kita, dan itu sering saya dapatkan pasien udah nggak ada di oklusi lagi. Circulation diffuse biasanya, kalau ini discrete aja disease-nya, rapid di APT, spontaneous reperfusion, akhirnya infarksinya cuma sedikit, ya, transient. ECG-nya jadi normal. Kalau ini tetap ya persisten. Nah, bagaimana dengan pasien kita tadi?
DM lama, nyeri dada, jelas ST elevasi, belum bilang, tapi di UGD langsung kita berikan ticagrelor 180, aspirinnya 300, heparin 5.000. Ingat bahkan sebelumnya sudah kasih clopidogrel dulu ya, kasih nitrat sublingual. Memang ini 1,5, tapi mengapa kok seperti ini? Nanti kita bahas sedikit. Nah, satu hal, troponin itu akan naik mencapai peak kurang lebih sekitar 2 jam. Pasien tadi nyeri dada, langsung ke UGD dan langsung dicek troponin. Ya, mungkin anggap aja 1 jam. Dia mungkin udah mulai naik, tapi ternyata belum naik banget. Karena ketika di ICU dicek hasilnya seperti ini. Lebih dari 40.000. Jadi kalau mau membedakan apakah ini transient STEMI dengan suatu Prince metal angina, paling simpel adalah cek troponin ketika sangat tinggi, terlalu tinggi, pikirkan suatu kemungkinan transient STEMI. Itu satu. Dan ini terbukti awal normal ini naik tinggi banget. Karena biasanya kalau itu suatu Prince metal, begitu kasih nitrat, ST elevasinya turun, ya kan? Maka peningkatan troponin atau cek MB-nya nggak akan terlalu tinggi banget, nggak seperti ini. Jadi dari sini aja sudah, ini transient STEMI ini. Dan dari awal saya percaya bahwa ini adalah STEMI. Nah, kita lakukan angiografi, severe stenosis di left circumflex. Ini circumflex. Kulpritnya di mana? Ya, kulpritnya ini LCX. Kenapa? Dok, kok enggak RCA? Ingat 80% inferior kan dari LCX ya. 20% dari LCX ya. Ini pasien ini terbukti dari LCX. Nah, ini LAD-nya ada lesi tapi diffuse. Nah, ini RCA-nya. RCA-nya masih cukup baik. RCA-nya masih cukup baik. Nah, lihat, RCA-nya masih cukup baik. Hanya minor lesion aja di sini. Jadi ini lesinya adalah di LCX. Tadi RCA-nya masih baik. Ya, masih cukup baik. Masih cukup baik. Allah. Di LCX severe stenosis di mid LCX-nya. Oke. Nah, kapan sih ini mengingatkan aja kalau ada RCA occlusion kalau lead 3 lebih dari 2. Resiprokal di lead 1 ada resiprokal. Selain AVL, lead 1-nya juga ST depresi. Kemudian ada ST elevasi di B1 dan B4R, sign RV infark. Ini jelaskan. RV branch nggak ada dari LCX, RV branch nggak ada dari LCX. RV branch dari RCA. Nah, lihat pasien kita ini. Memang ada resiprokal di AVL, tapi satunya nggak ada ST depresi. Dan dia ada ST elevasi di V5, V6. Kalau ada ini circumflex occlusion, ST elevasi di lead 2 sama dengan lead 3, ini sama. Lead 2 sama 3 sama. Terus resiprokal di lead 1 nggak ada ya, ini nggak ada. Terus lateral infark V5 V6 ini ada, V5 V6. Jadi ini curiga ke LC. Jadi ya tapi tetap kita cek RV lead aja ya biar aman ya. Makanya tadi waktu di UGD langsung kita berikan nitrat. Jadi ini apakah untuk membedakan angiografi? Ada beberapa penelitian memakai perfusion treadmill test, MSCT, tetapi kalau kita mau membedakan dengan transient STEMI ya angiografi karena kita curiga di situ ada kegawatan di sini ya. Angiografi nggak ada yang lain. Kalau misalnya itu pasien STEMI kita lakukan treadmill test, waduh bisa bahaya, bisa sakit. CT scan nggak ada manfaat ya. Nanti akhirnya masuk ke angiografi juga. Jadi kalau kita mau membedakan dengan transient STEMI ya angiografi. Tapi kalau kita mau memastikan diagnosa Prince metal angina, ya, itu bisa ada beberapa modalitas ya, termasuk CT scan. Nanti ada penelitiannya, tapi ini terlalu panjang dibahasnya. Tapi kalau untuk membedakan dengan transient STEMI ya angiografi. Ya. Terus harus itu angio enggak? Ya. Kita dulu kepikiran bahwa setiap pasien harus itu angio ya. Tapi ternyata dari beberapa ada satu penelitian bahwa ternyata early sama agak late ya, 72 jam ke atas itu ternyata tidak banyak berbeda. Ya. Bahkan secara teoritis mereka berpikir bahwa kalau ini transient, kita lakukan pemberian antikoagulan dulu, maka resiko slow flow dan lain-lain saat tindakan itu akan lebih rendah. Ya. Karena relatif trombus burden-nya harapannya sudah berkurang ya daripada pada waktu awal-awal gitu.
So itu aja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan saya jawab, kalau nggak bisa ya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Halo. Bentar. Mana ya? Kalian ada di mana? Oh ini, oke. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman? Apa udah jelas? Halo? Oh masih jelas. Oke, alhamdulillah. Berarti udah jelas. Berarti nggak perlu ada tanya jawab ya. Oke. Mbak Herina Oktaviani. Untuk membedakan pertama kali digunakan vasospasma dan transient tetap teropon. Nitrat dulu, nitrat. Ya, begitu kasih nitrat, pasien nyeri dada hilang, kamu ECG lagi, ECG-nya apa namanya ECG-nya normal, kita curiga banget ini suatu vasospasma. Ya, tapi tetap cek troponin. Tetap cek troponin. Kalau troponinnya tinggi, tetap indikasi kita akses sebagai non-ST elevasi miokard infarct high risk ya. Gitu. Gitu. Kalau untuk pasien kita tadi karena troponinnya normal, apa kuncinya? Cek ulang troponin. Kalau pasien kita tadi udah dicek troponin, troponinnya normal. Ya. Wajar kalau teman-teman berpikir ini suatu Prince metal ya. Bentuk konkav selain pada periode elevasi tidak kembali dalam momentum itu. Apakah ada benda lain dari segi EKG ya? Ada PR establishasi pada PR segmen pada perikarditis. Ya. Yang jelas ya nyerinya sama sih. Tapi biasanya kalau perikarditis episode nyerinya itu tidak yang sangat akut banget ya. Dia biasanya gradual. Gradual kemudian tambah nyeri. Kalau ada ACS ya dia nyeri. Kemudian resiprokal, Mbak. Nah, ingat kalau ada resiprokal berarti STEMI. Kalau nggak ada resiprokal, mungkin Mbak Stella bisa berpikir suatu perikarditis. Gitu. Gitu. Oke. Apakah boleh diberikan nitrat? Wah, ini vasospasma dengan semi-infarct suspek RV infarct. Apakah masih boleh diberikan nitrat? Kalau kita melihat pasien ini STEMI inferior ya, kemudian memang ada RV infarct gitu, jelas ya, ada RV infarct, kan suspek kan, berarti teman-teman nanti mengecek ECG kanan kan, ternyata ada RV infarct, boleh nggak dikasih nitrat? Kalau terus terang saya belum pernah dapat kasusnya, ini saya jawab berdasarkan logika aja. Kalau kan selalu pikiran pertama ini benar-benar STEMI kan, bukan suatu vasospasme ya. Jadi ya menurut saya sih jangan diberikan nitrat ya, gitu. Kecuali kalau ada apa namanya DPCP yang SPCP yang yakin bahwa ini ada suatu vasospasme. Salah satu contoh vasospasme adalah maaf periodenya kemarin-kemarin sudah pernah ada episode angina yang muncul pada early morning atau pada subuh-subuh, res angina, kemudian hilang dengan sendirinya. Nah, itu salah satu kecurigaan kita vasospasme yang berulang. Masalahnya adalah gimana kalau pasien ini datang pertama kali tuh. Nah, ini. Nah, kalau pertama kali ke kita dengan estilopasi RV infarct ya jangan langsung ini vasospasme mungkin kasih langsung nitrat ya, jangan ya kurasa ya. Autolisis di samping vasospastik angina atau ya sebenarnya autolisis ya itu sama dengan transient STEMI, Mas. Jadi kemungkinan pada pasien ini ada trombus yang kemudian mengalami lisis atau trombusnya turun ke bawah deh gampangannya gitu. Autolisis karena dari tubuh sendiri melakukan litik lisis terhadap trombus yang ada, kita bantu dengan ticagrelor, kita bantu dengan heparin. Jadi ini
DD-nya ya tetap vasospastik anoter. Autolisis itu pada pasien STEMI sebenarnya ya bagian dari transient STEMI, gitu, Mas Leo. Oke, saya kira cukup ya. Ini udah jam 21:39 dan saya kira teman-teman udah keren semua. Terima kasih udah datang pada malam ini. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih.